pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan mulai November 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu yang telah lama menunggak iuran. Informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang melanda Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober sore setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan merusak rumah warga serta fasilitas lainnya. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. KPK tengah menyelidiki dugaan markup anggaran dalam proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC Jakarta-Bandung. Penyelidikan ini sudah berjalan sejak awal 2025 dan kini berfokus pada pengumpulan data serta keterangan terkait dugaan penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan tengah mendalami dugaan penggelembungan atau markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Penyelidikan kasus ini dijelaskan sudah dilakukan sejak awal 2025 dan masih berlangsung hingga kini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terbuka terhadap berbagai informasi dan data dari masyarakat untuk memperkaya proses penyelidikan. Budi menuturkan sejumlah pihak telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Namun, ia belum dapat mengungkap identitas mereka karena tahapan penyelidikan bersifat tertutup. Ia menambahkan KPK masih membutuhkan waktu untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan dengan matang. Meski belum merinci dugaan korupsi yang tengah diselidiki, Budi memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses penyelidikan. Isu dugaan markup proyek kereta cepat sebelumnya mencuat setelah diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui kanal YouTube-nya. Mahfud menyoroti perbedaan besar antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan Cina. Menurutnya, biaya per kilometer proyek WUSH mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat, jauh di atas rata-rata proyek serupa di Cina sekitar 17 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat. Mahfud juga mendorong KPK untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut dan menilai penegak hukum seharusnya langsung menindaklanjuti setiap informasi dugaan tindak pidana tanpa menunggu laporan resmi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dalam waktu dekat. Kenaikan dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung pemerintah daerah dinilai sudah terlalu besar, mencapai Rp9.000 per tiket. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif layanan Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pengumuman resmi soal kenaikan tarif akan dilakukan dalam waktu yang dianggap paling tepat. Pramono di Jakarta Senin 27 Oktober menjelaskan alasan kenaikan tarif Transjakarta karena beban subsidi yang saat ini ditanggung pemerintah daerah sudah terlalu besar. Menurutnya, Pemprov DKI kini menanggung lebih dari Rp9.000 untuk setiap tiket yang dibayarkan penumpang. Diketahui, tarif Transjakarta tidak mengalami perubahan selama kurang lebih 20 tahun beroperasi. Pada saat pertama kali diluncurkan Januari 2004, tarif Transjakarta dipatok sekitar Rp2.000. Kemudian, sejak 2005 hingga saat ini, tarif Transjakarta bertahan di kisaran Rp3.500. Sementara untuk early bird dari pukul 5 hingga 7 pagi seharga Rp2.000. Pramono menambahkan Pemprov DKI juga telah memberikan pembebasan tarif bagi 15 kategori pengguna, termasuk aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI Polri, pelajar, dan warga lanjut usia. Dengan kondisi itu, kata Pramono, kenaikan tarif menjadi langkah yang sulit dihindari. Meski ada penyesuaian, Pramono memastikan harga tiket Transjakarta tetap lebih murah dibandingkan layanan serupa di daerah sekitar Jakarta, seperti Bekasi atau Bogor. Penyesuaian tarif akan dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan Transjakarta, termasuk dengan memperluas penggunaan bis listrik. Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Trans Jabodetabek, supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda. Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas 9.000. Kan nggak mungkin kalau kemudian ini kita sanggah sendirian terus-menerus. Waktunya kapan kami akan melakukan, tetapi supaya teman-teman tahu, tarif untuk Transjakarta dibandingkan daerah dimanapun lebih murah. Termasuk di Bogor, Bekasi, Tangerang, kita lebih murah. Bahkan kalau dari Bogor pagi hari ke Jakarta di bawah jam 6 pagi itu cuma 2.000. Dan itu naik Transjakarta dengan fasilitas yang baik sekali. Sehingga dengan demikian nanti saatnya pada saat yang tepat kami akan umumkan mengenai hal itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan mengumumkan rekening kas umum daerah atau RKUD secara rutin lewat akun media sosialnya. Langkah itu dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik. Ini kas daerah Provinsi Jawa Barat hari ini sebesar 2.334.534.532 rupiah. Ini kondisi kasnya. Di kasnya tidak ada sertifikat deposito 4,1 triliun. Jadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan mengumumkan rekening kas umum daerah atau RKUD melalui akun media sosialnya. Langkah itu dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik. Deddy mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode dan kembali ia terapkan saat memimpin Jawa Barat.
Dedi menyebut langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Hingga Senin sore, posisi RKUD terbaru berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Jawa Barat menunjukkan penerimaan pajak rokok triwulan 3 sebesar 932,8 miliar rupiah. Sedangkan sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai 22,8 miliar rupiah lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar 49,6 miliar rupiah lebih. Laporan itu juga merinci dari belanja pegawai sebesar 3,9 miliar rupiah, belanja barang dan jasa 20,2 miliar rupiah, serta belanja hibah 4,80 miliar rupiah. Sementara belanja modal mencapai 20,3 miliar rupiah, belanja bantuan keuangan desa 10,50 miliar rupiah. Menurut Dedi, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai 7,5 triliun rupiah. Rencananya, sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat ke sumber lainnya. Dedi juga menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan. Bahkan nilainya hampir mencapai 1000% dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan dirinya tidak akan menempati rumah pensiun hadiah dari negara yang terletak di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nantinya rumah tersebut akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya tidak akan menempati rumah pensiun hadiah negara yang berada di Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ia menyebut rumah tersebut akan difungsikan sebagai tempat pertemuan atau ruang publik. Jokowi mengungkapkan dirinya lebih nyaman tinggal di rumah lamanya meski ukurannya lebih kecil. Mantan Gubernur Jakarta itu mengatakan rumah pensiunnya kini telah selesai dibangun dan diserahkan, namun ia tetap tidak akan menempati rumah tersebut.
Ia menjelaskan hingga kini rumah tersebut masih merupakan milik negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Sebagai informasi, rumah pensiun Jokowi dibangun mulai pada Juni 2024 dan kini telah memasuki tahap finishing. Kepala Desa Blulukan Slamet Wiono mengatakan proyek tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Yang menjelaskan tahap pertama sudah selesai 100%, sementara tahap kedua masih proses finishing. Diketahui, rumah pensiun Jokowi yang berada di Colomadu Karanganyar memiliki luas 12.000 meter persegi. Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan mulai November 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu yang telah lama menunggak iuran. Menteri Keuangan Purbaya telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program pemutihan tersebut tahun ini. Pemerintah berencana menghapus tunggakan BPJS Kesehatan mulai November 2025 sebagai upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu yang telah lama menunggak iuran. Kebijakan ini tidak hanya sekadar penghapusan utang, tetapi juga dilengkapi dengan sejumlah ketentuan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tujuannya, memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan program pemutihan tersebut tahun ini. Besaran dana yang disiapkan berbeda dengan tambahan anggaran operasional BPJS Kesehatan yang direncanakan pada tahun 2026. Dia minta dianggarkan berapa 20 triliun katanya sesuai dengan janji Presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lagi ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor betulin. Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa program pemutihan ini ditujukan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri. Kemudian beralih menjadi peserta penerima bantuan iuran atau pekerja bukan penerima upah yang dibiayai pemerintah daerah.
peserta itu bisa akses pelayanan, tapi tidak disalahgunain. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, wah saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi gitu, enggak terjadi itu hanya sekali ya. Nah, itu dihindari kayak gitu, kepinginnya gitu. Makanya memang orang yang tidak mampu atau miskin. Banjir bandang melanda Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober sore setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Ratusan rumah terendam, sejumlah fasilitas umum rusak, dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Palit pisan, Bu. Coba ayo tuh kali. Banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober sore. Luapan Sungai Cisolok merendam ratusan rumah dan merusak sejumlah fasilitas umum di Desa Cikahuripan. Kantor desa bahkan jebol diterjang derasnya air bah. Banjir terjadi setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Air sungai meluap dan melanda permukiman warga di Kampung Tugu serta beberapa wilayah lain di Kecamatan Cisolok. Selain merendam rumah warga, banjir juga memutus akses jalan dan jembatan penghubung antara Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan. Di Desa Sukarame, bahkan beberapa rumah dilaporkan rusak akibat longsor. Terus itu kesalahannya itu Pak dari tanggul sana yang bekas beli, jembatan beli kan saya suruh bongkar, nggak dibongkar-bongkar, jadi airnya tertahan. Nah ini akibat jembatan itu, sehingga air nipis ke sebelah sini. Ketinggian air berapa tadi Pak? Masih di sini? 5 meteran ada. Oh naik 5 meter. Oh kalau naik sih paling 1 meteran. 1 meteran naik Mas. Tapi arusnya deras berarti, Pak? Deras. Ini apa Pak yang rusak, Pak? Bangunan Pak, belah habis ukuran 8 ke 5. Habis yang ini bisa segini. Toko apa Pak ini tuh, Pak? Firly Motor. Oh barang-barang ada yang ke bawah Ke guys? bawah ada sekitar 100-an ada yang ke bawah. 100-an apa? 100 jutaan. Kerugian sekitar 100 juta ya? Lebih Pak. Barang doang ya? Iya barang doang. Terus bangunan. Belum bangunan. Iya. Ya kendalanya mah itu sih saya suruh bongkar itu nggak dibongkar-bongkar. Tanggul. Iya itu bekas beli, kan beli itu ujung Ya, jembatan tuh darurat ada kemarin. Bronjong. Nah bronjong itu kan panjang itu berapa meter, nah sehingga air tuh nggak bisa lewat sono. Jadi ke sini. Pak, punten nama? Pak Asep. Pak Asep. Pada saat tadi banjir datang itu Bapak di mana posisi? Di sini Pak. Jadi air pas meluap tuh Bapak tahu, ini pas hancur juga Bapak tahu. Iya. Seperti apa Pak suaranya Pak? Tadi Ya, itu? ini apa roboh aja gitu, orang-orang suruh pada lari gitu. Gemuruh ya? Gemuruh. Nah Pak, harapan ke depan supaya tidak terjadi Ya itu mah kan itu masalah itu kan ada kebun di situ, apa pohon kayu, jadi itu di itu aja Pak nggak adain gitu, jadi dihilangkan. Soalnya itu kan batasnya juga sebelah sono air tuh, orang banyak berkebun, sawah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat ratusan rumah terdampak. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat, tetangga, serta tempat ibadah di sekitar lokasi.
Hingga malam hari, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, dan Basarnas masih melakukan penanganan darurat di wilayah terdampak. Sidang tuntutan terhadap Dr. Anestesi Priguna Anugrah Pratama dalam kasus dugaan pelecehan seksual pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung digelar pada Senin 27 Oktober. Dr. Priguna dituntut 11 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah oleh jaksa penuntut umum. Sidang tuntutan terhadap Dr. Anestesi Priguna Anugrah Pratama dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kembali digelar. Sidang kali ini dilakukan secara tertutup setelah pekan lalu sempat ditunda karena jaksa penuntut umum belum siap menyampaikan tuntutan. JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut terdakwa yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Universitas Padjadjaran dengan 11 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Terkait tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa Ferdi Rizky Adilia menyatakan keberatan karena menilai jaksa belum menguraikan fakta persidangan secara menyeluruh saat proses pemeriksaan di pengadilan. Pihak pembela menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada Kamis pekan depan. Hari ini sidang tuntutan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum tadi di persidangan, klien kami Priguna ini dituntut dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah juga untuk membayar restitusi 137 juta sekian. Ya tentunya kalau saya dengar tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini gitu ya. Kami juga melihat juga dari sisi kami penasihat hukum ya, kami tentunya akan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia ya, yang terus kita perjuangkan untuk segala sisi para pihak di sini. Itu aja mungkin. Yang jadi alasan tadi sih kami mendengar alasan Priguna ini kan ada beberapa kejadian ya, ada beberapa kejadian perbuatannya berbeda mungkin dengan kasus lain, tapi secara lebih rinci nanti kita akan pelajari dulu di surat tuntutan yang kami akan baca, karena kami belum baca semuanya, tadi dibacakan hanya poin-poinnya saja. Itu keberatan ya? Kami tentunya dalam nota pembelaan nanti kami akan sampaikan, karena kami mendengar tadi sekilas tidak semua diurai oleh penuntut umum. Kami akan mengurai lagi, gitu ya. Ada tadi yang diurai juga, seperti misalkan kami sudah membayar restitusi ya, kami sudah menitipkan restitusi kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebesar 130 juta sudah dititipkan dari minggu kemarin, dan kami juga tadi diungkap oleh jaksa penuntut umum adanya pengembalian kepada korban sebesar 200 juta. Itu juga sudah diungkap. Cuma ada hal-hal lain mungkin seperti terungkap di persidangan berdasarkan ahli yang sudah hadir juga dari psikiater maupun psikolog, yaitu bahwa terdakwa ini terungkap mempunyai penyakit bipolar. Gitu. Rencana sidang lanjutnya apa? Hari Kamis besok tanggal 30 ya. Pembacaan pledoi atau pembelaan. Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan publik, merusak kehormatan serta masa depan para korban. Jaksa juga menegaskan terdakwa sebagai dokter seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberi perlindungan dan rasa aman bagi pasien. Adapun hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum sebelumnya. Demikian
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.